Mari siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Percaya kita memiliki Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita. Karena waktunya adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kami mau bersandar penuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena Engkau adalah satu-satunya yang Kau andalkan. Ajari kami untuk belajar bersandar penuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya Kau berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, penyembah Tuhan pemulihku. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, kami mau berharap penuh padamu. Oleh sebab itu kami mau katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan segenap hati kita mau katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hari ini kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak. Apa yang kau miliki, apa kau yang saudara miliki hari-hari ini, semuanya akan
ditinggalkan. Namun satu hal yang tak pernah Dia tinggalkan di dalam kehidupan kita, yaitu kasih. Yang mengasihi Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari, tetap melihat kebaikan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan, tetap berharap penuh dan beriman, dan tetap percaya dan melakukannya, maka kita akan melihat mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Biarlah ini menjadi doa Bapak Ibu Saudara semua. Mari angkat kedua tanganmu, kata-kata satu-satunya yang buka suaramu, katakan dengan semangat. Kami tetap percaya melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau sumber kekuatan di dalam kehidupan kami, Bapak. Yes. Senang hati, mari angkat tangan katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi saya undang banget berdiri, semua katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sekali lagi katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi waktu dan tempat saya persilakan hamba Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya la masyara para para. Jika kami, Tuhan masih beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami senantiasa ingin dekat dengan hadirat-Mu melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi beban dan pengertian kami untuk mengenal Engkau lebih dalam, biarlah Roh Kudus pimpin kami. Untuk itu kami tanggalkan pikiran kami manusia dan kami kenakan pikiran Kristus supaya kami mengerti kehendak-Mu. Terima kasih, kami diamkan suara hati kami, kecuali kami buka hanya untuk kebenaran firman-Mu. Sekarang roh-roh yang mengganggu di dalam bentuk apapun kami patahkan dalam nama Yesus. Ya roh menyala-nyala atas kami, iman kami bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus semua orang percaya katakan amin. Oke, shalom saudara.
Puji Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus, pagi hari ini saudara, kita akan bersama-sama belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Ya, pada tahun 2024 ini saudara, kalau saya tidak lupa, bahwa tema gereja GBI Bethel Indonesia, gereja Bethel Indonesia, bertemakan tentang iman. Tema dalam tahun 2024 ini adalah beriman teguh kepada Kristus. Sepanjang tahun 2024, saya menyadari mengapa diangkat tema-tema tentang iman. Karena iman itu sangat penting, dan saya mau sepakat dulu dengan saudara bahwa kalau saudara ada di tempat ini, saya percaya karena saudara orang beriman. Amin. Dan oleh karena iman, saudara ada di tempat ini, bukan karena yang lain. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saya melihat bahwa iman itu sangat penting sehingga kita dapatkan sebuah tema pada pagi hari ini adalah beriman dan pembaharuan karakter. Silakan ditampilkan. Nah, ini tema kita, iman dan pembaharuan karakter. Kalau saya menyadari bahwa iman ini sangat penting saudaraku, karena memang siapapun kita, kalau saudara datang tidak dengan iman, saya percaya saudara akan pulang dengan sia-sia. Karena kita sudah sepakat bahwa kita adalah orang beriman, dan tema gereja sepanjang tahun ini berfokus kepada iman, maka pada minggu ini iman dan pembaharuan karakter. Itu yang akan kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa demikian saudaraku? Banyak kata-kata iman yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di antaranya adalah dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya, saudara berharap apapun perlu dasar iman. Dan selanjutnya adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu perlu iman. Makanya sepanjang tahun 2024 ini, iman itu diperkokoh. Apapun saudara harapkan, apapun yang saudara belum lihat, itu bisa terjadi oleh karena iman. Amin. Nah, selain itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena iman itu juga alam semesta ini, saudaraku, kita bisa mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan, dijadikan oleh firman. Dan karena iman itu saudara bisa melihat sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dari apa yang tidak dapat dilihat. Maksudnya saudaraku, semua jadi oleh karena firman yang saudara tidak lihat, tapi saudara imani. Nah, selain daripada itu saudaraku, kalau kita melihat bahwa karena iman itu juga banyak tokoh Alkitab mencatat bahwa Habel pun lakukan sesuatu juga karena iman. Dikatakan karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah korban persembahan yang lebih baik daripada Kain. Demikian juga saudara, kalau saudara dapat memberikan yang terbaik itu bukan karena apa? Karena saudara beriman. Karena punya iman kepada Yesus, saudara berikan yang baik seperti Habel. Nah, luar biasa saudara di situ. Apalagi karena iman juga saudaraku. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, Henok itu terangkat ke surga karena iman. Tanpa melalui proses kematian seperti layaknya manusia. Mesti mati dulu toh bisa sampai ke surga kita. Ya mungkin seperti Henok. Nah, dikatakan dicatat Alkitab karena iman Henok terangkat ke surga tanpa melalui proses kematian saudara. Apalagi karena iman juga, saudara, banyak tokoh-tokoh Alkitab mengalami mujizat-mujizat. Dan firman Tuhan berkata, tanpa iman, tak seorang pun, tak mungkin orang itu berkenan kepada Allah, sebab siapapun, barang siapa berpaling kepada Allah yang ajaib dan dahsyat itu, dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan dia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Luar biasa iman ini. Oleh sebab itu sepanjang tahun ini dia angkat tema-tema iman, saudaraku. Apalagi Nuh melihat, kita melihat tanpa mengetahui apa yang Tuhan rencanakan, dia percaya dengan iman, dia buat sebuah bahtera untuk apa? Menyelamatkan keluarganya dari air bah. Kenapa? Karena iman. Kalau nggak ada iman, mana mau dia buat bahtera, nggak masuk akal. Tapi oleh karena iman, dia lakukan hal itu. Abraham, karena iman juga, saudaraku, dia waktu dipanggil Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang akan menjadi milik pusakanya. Nah, saudaraku, seakan-akan mustahil. Tapi dia lakukan hal itu, dia berangkat kepada suatu negeri yang dia tidak tahu kemana itu arahnya. Lagi-lagi juga karena iman, Abraham mempersembahkan kepada Tuhan Ishak, anak tunggalnya yang dia kasih. Semua karena iman, saudaraku. Sebab itu pada tahun ini iman harus dikuatkan. Apalagi, saudaraku, karena iman juga, saudaraku, Musa itu dia melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Kalau dia tidak punya iman, tidak mungkin dia akan melintasi laut yang begitu ombaknya luar biasa, pasti tenggelam. Tapi karena iman, dia lintasi Laut Merah itu seperti tanah kering. Dan pada waktu itu, orang-orang Mesir waktu mengejar dia, pengen seperti Musa, gak taunya mereka tenggelam. Gak bisa, karena mereka tidak punya iman kepada Tuhan penguasa itu. Dan apalagi masih ada, karena iman juga, saudaraku, tembok-tembok Yeriko bisa runtuh. Hanya dikelilingi 7 hari lamanya. Runtuh. Saya bisa mengambil sebuah kesimpulan betapa hebat dan dahsyatnya itu iman. Kalau saudara miliki hal itu, karena iman dapat membuat semua yang tak mungkin jadi mungkin. Amin. Iman dapat membuat sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Haleluya. Itulah sebabnya Gereja Bethel Indonesia mengangkat tema iman ini supaya saudara betul-betul seperti memiliki iman tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Apapun masalah saudara yang tidak mungkin, karena iman jadi mungkin. Apa yang gak bisa, semua jadi mungkin karena iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah iman pembaruan karakter saudara. Nah, luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, saudaraku, kita akan melihat tema ini, iman pembaruan karakter. Kalau kita berbicara hal-hal tadi, banyak yang terjadi mujizat karena iman. Apapun permasalahan hidup saudara, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan apapun, dasari semua dengan iman. Karena apa, saudaraku? Dikatakan jelas di dalam firman Tuhan, saudaraku, ya, dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu tertulis di situ. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang belum saudara lihat? Imani. Apa yang saudara harapkan? Imani. Karena semua hal itu perlu dasar iman. Iman kepada siapa? Bukan kepada orang pintar, bukan kepada dunia, bukan beriman kepada orang yang punya kemampuan, tidak. Tetapi beriman kepada firman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah saudara, hebatnya saudara dan saya. Iman itu mendasari segala urusan dalam seluruh aspek hidup saudara. Pakai iman. Sekalipun saudara sekarang mampu dalam segala hal, tetap pakai iman itu. Karena iman itu segala-galanya yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saudaraku, kita pada pagi hari ini mendapatkan tema iman pembaruan karakter. Kita akan fokus belajar bahwa iman itu akan merubah karakter. Kalau kita tadi melihat hal-hal yang terjadi
Iman itu merubah segala sesuatu oleh tokoh-tokoh iman yang terjadi pada masa yang lalu. Pada pagi hari ini, saudara, kita belajar karakter itu perlu dirubah. Saudara yang dikasih Tuhan, karakter dikatakan adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki manusia. Siapa yang memiliki karakter itu? Tidak lain saudara dan saya. Betul? Tidak mungkin benda-benda mati memiliki karakter. Tidak, saudara. Tetapi saudara dan saya dikatakan manusia itu memiliki karakter. Dan karakter itu perlu diperbarui hanya dengan iman. Ada orang berbicara begini, oh gak mungkin. Karakternya sudah seperti itu. Oh gak mungkin, sudah alot, atos. Gak bisa dirubah. Siapa bilang? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Apapun yang tidak bisa diubah dengan iman, yang mustahil jadi bisa. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin kita memiliki karakter-karakter yang perlu dibaharui, ya, jangan baca-baca buku-buku pedoman dunia ini, tapi kembalilah back to the Bible, saudaraku, dan itulah iman saudara yang dapat mempengaruhi, dapat mengubah dan memperbarui itu, saudara. Ya, mungkin ada yang karakternya cerewet, itu karakter itu karakter gak iso cerewet gawanane dari bayi itu. Jangan bilang gitu, saudara. Jangan bilang gitu, saudaraku. Iman itu kalau mengubah sesuatu, ya tidak mungkin jadi mungkin. Oleh sebab itu firman Tuhan kan berkata, Yesus, oleh karena iman sebiji sesawi, gunung itu kau katakan bisa pindah-pindah. Jadi artinya saudaraku, kalau saudara memiliki karakter saudara atau suami saudara, istri saudara, anak saudara, itu bisa dirubah dengan iman. Jangan saudara kata misalnya, itu sudah bawaannya, tabiatnya, kelakuannya seperti itu. Enggak, saudara. Ya, Tuhan inginkan iman itu memperbarui karakter kita. Karena kita apa? Sedang dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Ya, karena kita diciptakan serupa dan segambar Dia. Saudaraku, jangan sampai kita masuk ke surga nanti karakter kita enggak berubah. Nah, Yesus jadi kaget juga. Kok enggak berubah ini, saudaraku? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, harus saudaraku, bahwa karakter itu harus diperbarui. Dan oleh sebab itu dikatakan di dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa di dalam Kristus saudara dan saya ini bisa menjadi ciptaan yang baru. Ya, yang lama berlalu mati oleh karena anugerah Kristus mendapat hidup yang kekal. Nah, sebagai manusia baru dikatakan bertumbuh di dalam karakter yang semakin menyerupai Dia. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita dari latar belakang yang berbeda-beda, ya, dari ras suku yang berbeda, pendidikan berbeda, karakternya mungkin berbeda. Tapi saudara saya mau katakan di dalam Yesus kita bisa disatukan. Amin. Haleluya. Karena firman Tuhan yang ngomong, Dia tidak akan berbohong. Firman Tuhan berkata kita akan diciptakan segambar dengan Dia, serupa dengan Dia, serupa dengan gambar anaknya dikatakan. Nah, selanjutnya apa ciri-ciri dan karakter yang diperbarui ini? Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, perlu itu saudaraku. Hal yang pertama, kalau kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karakter yang perlu diperbarui oleh anak-anak Tuhan adalah dikatakan berbeda dengan dunia. Saudara mungkin akan menyangkal, gak bisa. Gak bisa. Kita ini kan masih nginjak dunia. Kita ini masih nginjak bumi. Kita tinggal di dunia, mesti kita punya sifat-sifat duniawi itu. Ya betul. Tapi kalau firman Tuhan ngajak itu gimana? Akan saya gak bisa bantah. Dikatakan ciri-ciri karakter yang diperbarui yang pertama adalah dikatakan berbeda dengan dunia. Mengapa demikian, saudara? Tertulis di situ bahwa
dunia ini mempresentasikan watak yang jahat. Nah, saudaraku, jadi sebetulnya pada awalnya saudara dan saya ini diciptakan yang baik. Tapi karena saudara ada dalam dunia ini, ya dituliskan di situ mempresentasikan hal-hal yang jahat itu di dalam diri manusia. Sehingga kita nggak menyadari, saudaraku, bahwa ada watak-watak yang jahat, pikiran-pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, hati yang keras, dan bodoh. Pikiran-pikiran yang sia-sia inilah pembawaan daripada dunia. Maksudnya gimana? Pikiran yang sia-sia, orang Kristen pikirannya tetapi mikirin dunia terus. Dari bangun tidur sampai malam mau tidur, yang dipikirin itu duit. Loh, ya semua butuh duit, Pak. Betul, betul. Saya nggak nyangkal itu. Betul. Tapi saudara-saudara, bahwa pikiran yang sia-sia itu semacam itu. Pikirannya duniawi saja. Makanya firman Tuhan mengajak kita, ciri-ciri karakter yang diperbarui yang pertama adalah berbeda dengan dunia. Karena memang dunia itu mempresentasikan hal yang sia-sia seperti itu. Gak sia-sia dong, saya bekerja, saya banyak duit, kan butuhnya banyak. Iya betul. Tapi pada akhirnya, semua yang kita miliki, semua yang manusia miliki, semua akan ditinggal. Itu artinya sia-sia. Tapi yang gak sia-sia gimana? Pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Oleh sebab itu waktu saya berdoa senantiasa kita tanggalkan pikiran kita kenakan pikiran Kristus. Kalau kita pakai pikiran Kristus itu, yang kita pikirkan, loh, ya buat dibagi-bagi. Kadang ya mikir pikiran yang duniawi, golek duit, kalau nggak duit nggak bisa makan. Tapi luangkan waktumu, jangan sia-sia baca Alkitab dong, ya toh? Karena di situ ada janji iman segala sesuatu. Amin. Ya, bagi waktu dong. Untuk apa? Untuk berdoa. Itu yang tidak sia-sia. Bagi waktu dong untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apalagi bagi waktu dong untuk beribadah. Itu yang enggak sia-sia. Ya, kalau bisa belum 100% lah, karena kita ada di dunia, ya presentasi dari dunia itu masih ada. Kita harus bijak mengatur waktu itu, amin. Ya. Nah, pikiran sia-sia, pengertian gelap, hati yang keras, ya seperti itu. Ya, karakter hati yang keras, nggak iso. Terus doya modelnya gitu, gawanane gitu, watake gitu, nggak bisa dirubah, tidak bisa. Iman dapat merubah segala sesuatu, amin. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berbeda itu, saudara? Apa yang dimaksud kita mesti berbeda dengan dunia ini? Nah, di dalam 1 Petrus saudara dituliskan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus. Amin, dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Nah, saudaraku, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan maksudnya saudara dipanggil keluar meninggal aja, mati aja, enggak, saudara. Tapi keluar dari sistem dunia ini, saudaraku. Keluar dari sistem dunia yang jahat ini. Karena ini dikatakan firman Tuhan adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Kuasa kegelapan, roh-roh penguasa di udara yang jahat. Kita mesti keluar dari sistem itu. Ya, dari kepada terangnya yang ajaib. Ya, saudaraku, perbuatan-perbuatan Yesus memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang. Saudaraku. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita punya karakter, kalau kerja sih penting untung. Halal ke halal nomor 2. Ya, itu gelap, saudara. Yang penting saya untung, orang lain rugi, nggak peduli. Kalau perlu
saudara, saya singkirkan pikiran ini, saudaraku. Gelap, kita terpanggil kepada terang yang ajaib itu, saudaraku. Lalu apalagi? Maksud dari kita mesti berbeda dengan dunia ini. Yang pertama tadi, kita mesti berbeda dengan dunia ini. Maksudnya berbeda juga tidak serupa. Kalau yang pertama tadi dikatakan berbeda itu, dikatakan mesti keluar dari sistem dunia yang membentuk engkau dengan presentasi watak yang jahat itu, keluar. Tapi hal yang kedua, berbeda dengan dunia itu juga tidak serupa. Maksudnya, saudaraku, gampangnya seperti ini. Kalau yang lain itu berbaju warna seperti itu, saya mesti baju seperti ini. Jadi gak serupa. Kalau orang modelnya seperti itu, saya modelnya seperti ini. Jadi kita tidak serupa dengan dunia ini. Sebab itu tertulis dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa, saudaraku? Karena dunia mempunyai karakter ciri-ciri khas tertentu yang akan menarik orang-orang percaya keluar dari iman itu, sehingga menyerupai dunia itu. Tetapi saudara, dikatakan iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, harapan kita. Karakter yang mungkin dapat mengubah kita menjadi lebih baik itu akan terjadi oleh karena iman. Berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kalau orang yang sudah dirubah karakternya tahu, ya dikatakan membedakan mana kehendak Allah. Ya, kalau kemplang orang, kalau nggak ada tahu kehendak Tuhan, kemplang itu sah. Kan saya untung. Harus kita lakukan hal-hal watak dunia itu. Kenapa? Nggak bisa membedakan mana kehendak Allah. Istilahnya apalagi? Egois. Dan tidak dapat membedakan kehendak Allah. Mana yang baik, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, dalam seluruh aspek hidup apapun, saudaraku, kalau nggak punya iman, nggak bisa, saudaraku. Kita beda dengan dunia ini. Ya, akhirnya apa? Nggak bisa membedakan mana kehendak Allah dan kehendak dunia. Dapat membedakan, saudara, kehendak Tuhan mana yang baik dan sempurna. Kalau kita tidak bisa membedakan, minggu lapor doa kita perlu refreshing. Kan itu kehendak Tuhan, itu kata hati kita. Kita perlu jalan-jalan. Kita perlu bersenang-senang. Kita tinggalkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Nggak tahu, jadi samar antara kehendak Tuhan dan kehendak kita. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, karakter yang sudah diubah membedakan dari dunia ini, dimanapun saudara berada, pasti saudara akan mencari hadirat Tuhan. Amin. Jadi bagi waktu dong, ya bagi waktu. Jangan presentasi watak dunia itu melekat sehingga muncul hanya setahun sekali beribadah. Ini tidak diubahkan berbeda dengan dunia, tapi serupa dengan dunia, saudaraku. Lanjut, saudaraku. Lalu dikatakan apa lagi, saudara? Dikatakan selanjutnya adalah bahwa selain itu mereka memiliki perasaan yang tumpul. Jadi kalau tidak memiliki iman yang bisa merubah karakter, memperbarui karakter itu, tumpullah pikiran manusia itu, menyerahkan kepada hawa nafsu, melakukan kecemaran dalam hidup mereka. Ya, saudara, sebagai manusia baru kita harus berseberangan, bertolak belakang, artinya tidak serupa. Ya, saudaraku, berbeda, bertolak belakang. Oke, you mau ke sana, aku mau ke sini. Kamu mau minggu ini, kamu mau senang-senang ke duniawi, oke, kamu ke sana. Saya mau ke sini beribadah. Itu artinya berseberangan dengan sifat tindakan dunia. Memang saudara nanti keluar dari sini, saudara akan melihat banyak manusia pergi ke banyak tempat
pada jam-jam ibadah. Siapa tahu nanti kita ketemu dengan teman kita, loh, tadi gak ikut ibadah, kemana? Iya, saya tadi diajak ada keluarga datang nih. Teman-teman datang diajak ke sini dulu. Saudara, gimana? Kita tidak berseberangan. Orang yang berseberangan oke, kita bisa bagi waktu. Pada waktunya kita bisa datang, kita refreshing. Ada waktunya kita serius datang untuk mencari Tuhan. Jadi ada yang berbeda, saudaraku, antara kehidupan saudara dan orang lain yang tidak pernah dibaharui karakternya, yang tidak pernah datang kepada Tuhan beribadah. Beda ya, saudaraku, dengan mereka yang belum mengalami penebusan. Lanjut lagi, saudaraku. Lalu apalagi yang kedua? Kalau yang pertama, saudaraku, ada ciri-ciri daripada orang yang diperbarui karakternya adalah berbeda dengan dunia. Yang kedua disebutkan, mesti dia bergiat dalam pengenalan pada Kristus. Saudara, kalau tidak berbeda dengan dunia, hidupnya seperti dunia, mana bisa dia mengenal Yesus Kristus Tuhan. Apalagi dia datang beribadah kepada dia. Tidak bisa, saudara. Pasti tidak bisa. Nah, selain itu secara negatif menolak hal-hal dunia. Ini maksudnya, bergiat pengenalan akan Kristus adalah menolak secara drastis, secara negatif dunia sebagai manusia baru di dalam Kristus. Dan mereka secara positif mengejar pengenalan kepada Kristus. Apa yang dimaksud itu bergiat untuk pengenalan akan Kristus, saudaraku. Ya, apa maksudnya? Maksudnya apa, saudaraku? Yang dikatakan tadi adalah itu, bergiat pengenalan pada Kristus. Itu maksudnya adalah tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kalau enggak kendor seperti apa? Kenceng. Ada istilah dunia begini, tancap gas. Gitu, saudara. Ya. Jadi kan jangan kendor. Kalau kendor, naik sepeda motor itu keluar, tapi tancap gas, tancap kencang, saudara, nggak kendor. Maksudnya bergiat dalam pengenalan Kristus itu artinya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Nah, saya kembali lagi, saudara. Jangan kendor artinya kencang, ibadah kencang, saudara. Ya, baca firman kenceng, saudaraku. Berdoa tambah kenceng, gak kendor, saudaraku. Dan layanilah Tuhan. Dalam pelayanan ini, saudaraku, saya melihat banyak hal yang saudara dapat lakukan, saudara. Saudara yang suka berdoa untuk pekerjaan Tuhan, kenceng saudara berdoa. Saudara suka membantu pelayanan pekerjaan Tuhan dalam hal finansial, kencang, saudara, karena itu adalah salah satu karunia yang diberikan kepada saudara. Dalam hal saudara beribadah, kencang, saudaraku. Tidak mau tinggalkan. Itu artinya jangan kendor. Bergiat rajin akan pengenalan akan Tuhan. Jangan kerajinan kita kendor, saudaraku. Sekalipun fisik ini boleh, semakin kita usia dimakan oleh usia lanjut. Tapi tentang kerajinan, saudaraku, jangan sampai kita kalah dengan anak-anak muda. Kalau anak muda itu begitu giat, saudaraku, dalam hal apapun, khusus bagi saudara dan saya, yang mungkin sudah lanjut usia, kita semakin kencang itu untuk menuju ke surga. Amin. Tambah gas, tambah kencang, enggak kendor, semakin menyala-nyala. Dan layani Tuhan, karena situlah kita dibaharui karakter kita, saudaraku yang dikasih. Luar biasa. Lanjut lagi apa, saudaraku? Dikatakan cara yang dinyatakan dalam ayat 21 adalah dengan menerima pengajaran di dalam Kristus. Makin kita bertumbuh mengenal firman Kristus, kita akan semakin mengenal Dia dan makin memiliki karakter makin serupa Kristus.
Maksudnya saudaraku, orang lain akan melihat dulu loh. Kalau minggu gak pernah bawa Alkitab, gak pernah kalau ditanya itu ngomong ke gereja, gak pernah pergi ke komsel, gak pernah beribadah. Loh saudaraku, tapi saat dia diperbaharui karakternya, dikatakan memiliki karakter yang semakin serupa Kristus. Luar biasa. Orang akan melihat, maksudnya gini saudara, maksudnya itu serupa Kristus itu enggak saudara jenggotan kayak Yesus gitu, enggak. Saudara ke gereja pakai jubah seperti zaman orang Farisi itu orang dulu, zaman itu pakai itu serupa Yesus dong, jenggotan gitu. Kadrun itu. Saudara serupa Kristus mesti saudara ya penampilan yang baik. Baik, pakaian yang baik. Kalau Indonesia ya pakai Indonesia dong. Kalau Indonesia. Orang tanya kemana om? Kemana kok? Kemana Ci? Ke gereja. Wah mantap dong. Amin. Mantap. Kenapa? Iman sudah diperbarui sehingga karakter itu seperti Yesus. Bukan penampilannya seperti Yesus, tapi karakter yang diperbarui itulah. Oleh apa? Karena iman dapat berubah saudara. Ya, iman berubah. Kalau iman berubah, saudara berkenan. Karena firman Allah berkata, karena iman tanpa iman seorang pun tak berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan memberi upah kepada orang yang dikasihinya. Saudara, lanjutkan. Saudaraku, dikatakan serupa dengan Yesus. Dan tadi dikatakan enggak seperti Yesus, jubah, jenggotan, motoi biru, apalagi ganteng kayak Yesus, rambutnya abang, semir abang, kayak Yesus, ya. Seperti Yesus. Bukan. Tetapi yang dimaksud dengan serupa dengan Yesus tertulis di dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam jubai, dalam penampilan jenggotnya, enggak. Serupa Dia dalam kematiannya. Apa maksud rahasia ini saudaraku? Kalau saudara diperbarui karakter saudara, saudara mesti berubah serupa dengan Dia dalam kematiannya, bukan dalam penampilannya. Kalau kita lihat di dunia kan, di Indonesia, saudara dan saya, saudara, bukan seperti itu. Bukan fisik ini yang serupa. Bukan jubah, bukan penampilan fisik, cat rambut apa macam seperti mata. Oh Yesus sih, motonya biru. Cantik sih, saya lihat kalau ada cewek-cewek gitu ya, pakai itu, lensa. Soft lens, ya soft lens. Suka saya lihat. Memang cantik. Pakai biru gitu ya, oh Yesus, mata biru gitu. Tapi ojo moto duiten. Ojo moto duiten. Biru gak apa-apa, saudara. Nah saudaraku, bukan itu, tapi serupa dalam kematian dikatakan. Apa maksudnya? Semua karaktermu yang lama mesti mati. Amin. Mesti mati. Mengapa demikian? Mana bisa Yesus dia taat sampai mati di kayu salib? Kalau dia tidak taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib, dia matikan seluruh kedagingannya. Sebagai manusia 100% pada waktu dia menjalankan misinya, Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia tulen. Dia butuh makan, dia lapar, dia susah, dia perlu tidur, semua.
Tapi itu dia tanggalkan, dia mati di kayu salib sebagai puncak kesempurnaan itulah yang dituntut saudara dan saya serupa dengan dia. Tapi bukan saudara dituntut mati, enggak. Salib pisan, salib enggak. Matikan saudara. Matikan seluruh kedaginganmu, karaktermu yang lama itu saudara. Oleh sebab itu dikatakan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bukan yang lain. Jahat ya, bukan mati. Bukan. Karakter kita saudara. Yang mesti kita matikan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Apa ciri-ciri karakter yang dibarui? Ya, iman yang perbarui karakter itu. Yang ketiga berkata bertumbuh sebagai manusia baru. Itu yang ketiga. Yang pertama berbeda dengan dunia, karaktermu sudah berbeda. Bertolak belakang, berseberangan, ya saudaraku. Yang kedua tadi dikatakan, ya mesti kita serupa dengan dia. Mencari hadiratnya, pengenalan akan dia melalui kebenaran firman-Nya. Yang ketiga kita bertumbuh sebagai manusia baru. Karena sebagai manusia baru kita dibarui dalam roh. Ya, dan pikiran yang sia-sia itu dan senantiasa setelah menanggalkan manusia lama. Ya, saudara, jadi saya tidak mengatakan bahwa saudara jadi berubah secara penampilan, tidak. Ya, kalau saudara memang mulai dulu suka pakai softline, ya pakailah, gak apa-apa. Cantik sih. Saudara suka semir rambut, pakailah, gak apa-apa, cantik. Tapi bukan itu, saudara. Bukan. Tapi biarlah serupa dengan dia dalam karakternya Yesus. Hal yang ketiga menjadi manusia baru itu seperti apa sih? Ya, manusia baru seperti apa sih? Maksudnya dibarui itu. Apa mesti kita pakai semua yang baru-baru? Enggak, saudaraku. Dikatakan di dalam 2 Korintus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan saudara dicetak lagi, jadi bentuk yang lain. Wah, itu kalau bintang film itu Korea itu loh, seperti ini, wah dicetak seperti itu. Enggak. Menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, ini maksudnya karakter. Ya sungguhnya yang datang adalah yang baru. Maksudnya saudaraku, orang-orang akan melihat saudaraku, sesuatu yang baru ada di dalam diri saudara. Kalau dulu malas, sekarang kau rajin dalam gereja ya. Dulu gak tahu baca firman, baca firman terus ya. Dulu berdidit, sekarang suka memberi persembahan ya. Gitu ya. Dulu orangnya keras, suka tinju, ya istri perang dengan suami, enggak. Sekarang begitu mereka mesra. Jadi sesuatu yang baru itu sudah datang. Orang melihat saudara. Hal-hal yang baru itu muncul, ciptaan yang baru itu. Saudara. Lalu apa lagi disebutkan? Bahwa proses hidup ini sebagai kebenaran kekudusan sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada manusia lama. Tentu, saudara. Hal-hal yang baru itu akan mendiami karakter yang baru, manusia yang baru. Sesuatu dari Roh Kudus itu akan menempati ciptaan yang baru. Ya, saudara, orang lama itu sudah berlalu, tapi yang baru muncul. Kondisi ini terus diwarnai dengan membuang dusta. Ya, membuang dusta. Ya, dusta dibuang, saudaraku. Ya. Sudah dibuang, dan kebenaran dalam hidup. Dan apa itu artinya membuang dusta dan kebenaran yang hidup itu, saudaraku? Kita lihat bisa di sini, saudara. Ya, buang dusta itu artinya jujur, saudaraku. Kalau dulu kita punya karakter senantiasa dusta, berkata dusta, kalau dalam bekerja dusta, dalam rumah tangga dusta, semuanya dusta. Saudara, karena iman itu memperbarui karakter, jadi jujur. Itu maksudnya membuang dusta itu, saudaraku. Dikatakan jujur itu adalah sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian antara perkataan yang diucapkan serta perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang. Nah, seringkali kan gitu. Ya, nanti datang ya, jam 7 kita berangkat. Gak datang, saudara. Jadi antara perkataannya dia ngomong, saya jam 7 datang, dengan perbuatannya gak sama. Nah, kita sedang diperbarui di sini, saudara. Kita buang dusta itu seringkali ya orang-orang jadi jengkel oleh karena perkataan dusta. Sering ngapusi gitu lah. Ngapusi. Ya, kalau orang dagang itu ngemplang utang orang bayar. Tenang, betul minggu depan saya bayar. Gak taunya gak bayar. Ini namanya dusta, gak jujur. Tapi yang dikatakan mesti sekata, membutuhkan perkataan yang diucapkan dan perbuatan itu harus ada kesesuaian, saudara. Nah, ini yang harus dibuang dari manusia lama, yaitu apa? Dikatakan adalah membuang dusta. Lalu selanjutnya, maksudnya apa lagi dikatakan tadi perkataan yang benar? Perkataan yang benar terdapat di dalam, saudaraku, Matius 5:37. Hampir selesai, saudara, ya. Yang dikatakan benar, perkataan yang benar itu bukan 10 tambah 10 berapa? 20 benar. 20 tambah 25 berapa? 45 benar. Bukan itu maksudnya, saudaraku. Atau secara sains pendidikan, ibu kota provinsi Jawa Barat apa? Jakarta. Betul, ibu kota Jakarta. Betul. Benar, bukan itu, saudaraku. Tetapi yang dimaksud memperkatakan hal yang benar dalam firman Tuhan di dalam Matius 5:17 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Siapa tahu saudara dikatakan, saudara datang ke gereja menyembah Tuhan Yesus. Iya. Karena ada orang lain berkata, yang mengatakan, Kristen yang manusia. Katakan ya di atas ya. Yesus Tuhan. Tidak perlu takut, saudara. Ya jika ya, katakan ya. Jika tidak, adalah kamu katakan tidak. Yang apa yang lebih daripada itu, semuanya berasal dari si jahat. Jadi hal yang ketiga, saudaraku, berkata benar itu adalah berkata tentang hal ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Khususnya tentang kebenaran firman Tuhan. Apapun pengajaran sesat yang ada saat ini, jika ada itu katakan tidak. Jika ya. Jika ada pengajaran katakan gak perlu persembahan, katakan tidak. Katakan ya. Tunjukkan firman Tuhan itu. Yang ya, yang tidak. Oleh sebab itu, biar saudara lebih pengenalan akan Kristus melalui kebenaran firman Tuhan, saudara mengerti yang ya, yang tidak. Oleh karena bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Amin, saudaraku. Silakan pemain musik. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan selanjutnya apa itu ciri-ciri dari karakter yang dibarui? Mereka berbeda dari berbeda dengan dunia, karakternya, saudaraku. Giat dalam pengenalan pada Kristus, giat mencari hadirat Tuhan melalui firman Tuhan, melalui doa, dan bertumbuh sebagai manusia baru. Dan oleh iman itu, saudaraku, segala sesuatu dapat berubah. Karakter kita diperbarui. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita nyanyikan, saudaraku, ya. Jangan lelah. Ya, saudaraku, saudara jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Saudara dapat lakukan itu kalau saudara punya iman. Amin. Jangan lelah. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita nyanyikan ini. Yes. Tidak akan lelah kalau sudah punya iman yang dibarui.
selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelora, bukan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelora, bukan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan terus. Jangan dengar Saudara, kerja di ladangnya Tuhan. kalau iman saudara diperbarui, Yang beri kekuatan, saudara tidak akan yang lelah untuk memberi kepada Tuhan, untuk beribadah kepada tiada Tuhan. lelah bekerja bersamamu Tuhan, Karena memang yang iman itu selalu segala sesuatu. mencukupkan Dasar iman itu akan segalanya. buat kokoh saudara. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang Saudara tak berlubang, ketolong, saudara punya iman menjadi yang siap bagus. dibangun di atas dasar iman. Bekerja Ratakan untuk tanah Tuhan, beri untuk bergelombang, Tuhan. timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. berikan sorak-sorai kepada Dia, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh benar firman-Mu bahwa kami perlu iman menjadi semakin teguh di dalam Kristus. Karena iman itu yang mendasari segala sesuatu yang kami harapkan untuk mengubah semua karakter kami yang tidak berkenan kepada Tuhan menjadi sempurna, serupa seperti Kristus. Sehingga waktu kami melayani Tuhan, bekerja untuk Tuhan, dimanapun kami berada, kami tak pernah lelah untuk datang kepada Tuhan. Karena kami didasari iman yang teguh kepada Kristus. Dan itu mendasari umat-Mu. Di tahun 2024 ini, kami dirubah karakter kami menjadi yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan